Ya pasti ini ajang silaturahim. Apalagi ini kan pertemuan dua keluarga besar. Ya, maaf bukan apa. Ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente nggak lihat aneh topi baru nih? Alhamdulillah ini lebaran pertama. Ya sebetulnya bukan open house sih, cuman memang kita dari tahun ke tahun barangkali karena rumahnya agak gedean. Udah gitu bini demen masak. Udah tiap tahun lebaran di sini. Jadi nggak ada yang lain, cuman keluarga aja. Tapi sekarang nambah yang bikin kita happy apa? Ya? Cucu nambah jadi satu lagi. Nah, kita kenalin siapa aja nih. Jadi hampir rata-rata ini ponakan semua. Nah, jadi sekarang nih kumpul nih dua keluarga. Antara keluarga Padang sama keluarga Jawa. Padang di Ane, Jawa di Mbak Dewi kan. Nah, jadi artinya kalau sekarang nih keluarga Jawa nih, mukanya kelihatan kan? Mukanya bulat-bulat semua, bulat-bulat. Kalau muka Padang yang panjang-panjang soalnya. Nah, ini Bengkulu nih. Mukanya lonjong dikit. Udah kayak duren aja. Ah, ini Buneng nih, Buneng. Waduh, hati-hati nggak boleh pakai tas mewah ya. Ntar dikata flexing lagi lo. Ayo. Nah, ini keponakan. Nah, lihat tuh kan muka Arab tuh. Tuh, muka Arab nih, muka Arab. Ini keponakan kita. Nah, ini adek, ini si Santi, adeknya, empoknya si Atun. Lihat aja tuh, lebaran baru sehari makan udah 2 piring. Bayangin aja nih kan. Nah, ini si Atun nih. Tuh, lihat kan? Walaupun masih udah pakai kursi roda tapi semangatnya luar biasa. Ini somai udah 4 nih. Somai udah 4 tuh ya? Udah 4, makanya bagaimana nggak mau diabetes. Ingat makan boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, ini semuanya tuh, Bang. Jadi ini cuma cucu-cucu nih. Nah, ini ada lagi nih. Jangan dulu. Nah, ini cucu nih. Ini cucu nih, ponakan semua. Nah, jadi alhamdulillah sih tiap tahun begini. Artinya nggak ada yang khusus. Cuman ya dua keluarga antara keluarga saya sama keluarganya Mbak Dewi. Ya kalau keluarga saya kan tinggal 5 orang karena Bang Tino udah nggak ada. Tapi cucunya Bang Tino udah ada hadir. Nah, kalau ini yang punya gawe nih. Nah, ini kenalin. Ini calon besan. Jadi aku bilang sebetulnya kita nggak ada acara apa. Ini kebetulan yang tiap tahun ya begini. Dua keluarga gitu kan. Tapi sekarang kita ditambah apa tambahnya? Cucu, ada cucu, dapat cucu laki lagi. Wah, luar biasa. Makanya kita pakai topi beda kan, agak panjang dikit kan. Oke, mana yang punya kemarin lahiran nih, Pak Ji? Yang lahiran mana sih? Dia mana? Ini nih anakku nih, ini emaknya nih. Cucunya lagi tidur nih, Dea. Ini anak kedua. Si Raka masih ke rumah mertuanya, ntar insya Allah dia pulang. Jadi ya begitulah. Ini bukan hari nih. Oke, Pak Ji. Ya. Menunya ala menu. Oke, kita lihat ke menu. Menunya dari tahun ke tahun ya sama aja. Cuman yang enaknya sekarang kita nggak usah beli cabai, tuh bayangin tuh. Belum pernah lihat kan gelombang cinta tapi numbuhnya pohon cabai tuh kan. Aneh kan? Oke. Nah, jadi makanan seperti biasa lah kalau lebaran. Khasnya apa tuh? Yang pasti lontong cap gome. Nah, ini sekalian kita promosi, bayangin. Tahun ini lebaran tahun ini 1000 porsi lontong cap gome. Udah gitu Mbak Dewi close, nggak sanggup lagi. Jadi bayangin lebaran kedua aja masih kita masak lontong cap gome. 1000 porsi lontong cap gome. Ya udah biasa lah. Ini opor di mana-mana sama lah nih. Ini ayamnya tapi ayam kampung atau ayam negeri nih, Pak Ji? Bukan, ini ayam kampung tapi memang ayam jantan apa sih nama istilah kata? Apa namanya? Pejantan. Nah, jadi bukan jantan, bukan betina, jadi pejantan kira-kira gitulah. Ya, ini biasa lah rendang, biasalah harus ada padangnya kan. Nah, ini permintaan si Suti nih. Otak. Tuh. Otak. Makanya kalau orang bilang restoran Padang, dah lah ada otak nggak? Dipikir kan nggak punya otak. Padahal maksudnya lo masak otak nggak? Jadi
kalau di Padang tuh otak sapi pun dijadikan makanan. Ada yang digoreng, ada ini dikeliu lah sama seperti kayak ini. Nah inilah istilahnya. Menunya Pak Haji Rano yang selalu itu harus ada apa? Yang pasti lontong cap gome. Tapi karena di sini kan ada anak-anak ya kita sediain bakso. Bakso juga kita bakso kampung, bukan bakso yang mahal tuh, bakso kampung. Minimal pasti ada tahu. Gitu kan karena ada anak-anak. Nah, yang pasti nggak akan ketinggalan nih. Nih asinan. Tuh, asinan Betawi. Ini kan obat mules nih. 2 hari makan beginian mules kita deh. Cuman artinya permintaan, makanya sampai bayangin tuh. Di kulkas juga kita juga ada sediain stok, tapi stoknya udah dibuka nih tadi. Nah, artinya beginilah suasana kalau lebaran. Ini lebaran pertama. Ya dibilang rame. Cuman kita aja, keluarga aja. Enggak. Dulu sempet saya open house kan. Cuman ya karena udah bahasa sudah tidak menjabat juga ya relasi juga sudah tidak terlalu banyak. Siapa yang mau datang monggo, yang nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini jadi tradisi tahunan ya Pak Haji? Ya alhamdulillah karena itu kan ya mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim ya kan. Disinilah pertemuan dua keluarga. Tapi dari sini juga kita menjadi evaluasi karena juga keluarga kita ada juga kemarin. Kira-kira 3 bulan yang lalu istrinya Bang Tino meninggal dunia. Nah, ini cucunya hadir di sini. Jadi ya kita menjalin hubungan silaturahim lah. Itu aja sebetulnya. Oke, Pak Haji, ini kalau dihitung total berapa keluarga sih? Kayak banyak banget dari keluarganya. Saya 6, keluarga Rano Karno 6, keluarganya Mbak Dewi. Lu berapa bos? 8, jadi 14 tuh. Cuman Mbak Dewi sudah 1, 2, 3, 4 udah meninggal. Saya 1 Bang Tino udah meninggal. Jadi ya udah berkurang lah. Cuman ya cucut, cicit, cecurut masih banyak jadinya kalau dikumpul-kumpulin kalau ngumpul semua mungkin 150 orang bisa hadir gitu. Yang paling repot capeknya kita amplop. Tekor. Ntar udah begitu kelar ya, udah pasti nggak disuruh juga udah pada ngantri aja. Mau ngapain? Amplop. Ya, udah kayak zaman kita sama engkong waktu zaman bocah dulu. Tapi ya begitulah seninya. Bahasanya seninya kalau ya hari raya pasti selain silaturahim, tapi memang menjadi ya pengurangan rezeki. Tapi semakin banyak rezekinya karena pasti cucu-cucu ngedoain gitu. Ya. Apa namanya kegiatan Haji sendiri memang ini selalu menjamu sebegini banyaknya saudara-saudara gitu dan ini apa sih kepuasan dari Haji? Ya yang pasti ini berkumpul. Ya pasti ini ajang silaturahim. Apalagi ini kan pertemuan dua keluarga besar. Ya maaf bukan apa. Ya karena kebetulan aja kita punya halaman yang agak gede gitu kan. Kebetulan juga Mbak Dewi juga kemarin juga catering. Jadi sekalian masak, nggak khusus-khusus amat gitu loh. Dan mereka juga nggak minta yang macam-macam sih, apa yang ada ya kita masakin. Yang penting ya di sini ajang pertemuan. Walaupun mungkin hari kedua biasanya saya pergi ke rumah kakak yang paling tua. Tetap itu harus ada kisahnya, nggak bisa. Walaupun ntar kakakku yang paling tua juga datang, tapi bukan berarti besok kewajiban nggak berkunjung, harus juga berkunjung. Itulah silaturahim namanya. Oke Pak Haji, artinya di tahun ini nih Pak Haji, lebaran kali ini kan artinya pemerintah sudah membebaskan segala hal semuanya gitu, bahkan mudik segala macam. Nah, perasaan Pak Haji sendiri gimana, mungkin yang mengingat 2 tahun ke belakang agak menakutkan tapi iya, artinya memang ya, dalam tanda kutip sangat luar biasa. Presiden mengingatkan bahwa tahun ini diperkirakan 123 juta orang akan melakukan perjalanan, entah itu mudik, entah itu liburan. Dan terbukti. Tapi juga menjadi luar biasa ya, kepolisian kita siap. Gitu loh. Artinya sampai hari H-1, tol udah nggak macet. Sudah dengan ada overflow, udah ada yang apa namanya, one way. Nah artinya sudah cukup apa namanya ya, cukup siap menghadapi itu. Semua unsur ya, polisi, tentara, ya kalaupun ada macet-macet normal lah, sangat normal. Ada kecelakaan ya itu manusiawi, artinya ya
memang kaget juga bisa ada mobil di tengah rel kereta api gitu kan, gimana jalannya gitu kan. Tapi itu ya aku anggap manusiawi lah. Tapi artinya tahun ini memang diperkirakan jumlahnya melebihi tahun lalu. Kalau tahun lalu kira-kira cuma sampai 87 juta, sekarang di atas 123 juta dan terbukti. Tapi alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan. Nah, ini dia. Yang paling repot pulangnya. Kadang-kadang kalau berangkat serentak karena ada cuti bersama, pulang nggak serentak. Nah ini yang paling kadang-kadang yang kesian ya istilahnya kepolisian kita, pengamanan kita agak ngap-ngapan juga nih. Karena dia mesti ngitung kapan nih peaknya. Makanya kan disarankan kalau bisa pulang 26 sampai 29. Jangan melebihi itu atau jangan berkurang. Karena itu sebetulnya kan warning dari pemerintah bahwa kita membantu mengatur loh. Nah, itu kembali lagi ke pilihan. Tapi artinya semua happy tahun ini. Alhamdulillah pandemi sudah mulai berkurang walaupun ada tanda-tanda peningkatan. Tapi insya Allah minimal kita sadar menjaga protokol, minimal pakai masker gitu lah. Jadi ya sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Insya Allah hari raya tahun ini memberikan berkah bagi kita semua. Terakhir boleh bagi soal anak-anak mungkin 3 cucu perempuan. Ya. Nah ini laki. Nah ini apa akan jadi bisa dibilang kalau laki itu kan penerus gitu, entah penerus kakinya di dunia acting atau politik. Ya saya ya artinya yang bagi saya sama Mbak Dewi lahir bukan sempurna artinya ini, tapi lengkap sempurna itu menjadi apa ya? Karena jujur kemarin waktu lagi mengandung besar, bahkan sampai 3,8 gitu kan, sehingga ya dalam kaitan harus sesar gitu kan. Jadi buat kami istilahnya insya Allah dia lahir dengan baik, dengan selamat, sempurna, tidak ada masalah. Nah, mudah-mudahan itu sudah menjadi. Kalau soal nanti dia mau jadi apa itu pilihan dia lah. Saya cuma ngarepin mudah-mudahan dia bisa jadi ustadz kengkongnya begitu. Tapi rame dong nanti dengan 4 cucu. Rame, ada pasti. Ntar ada teman berantem kita kan. Kalau selama ini kita dikerubutin sama cucu cewek, sekarang ada 1 orang, cowboy. Seru. Namanya si Tama. Gitu. Namanya Tama Bos ya? Namanya Tama. Hah? Siapa yang namanya? Maknya sama bapaknya. Pokoknya depannya ada bara, Tama, belakangnya gue nggak menyebut. Kita bikin kuis siapa nama belakangnya. Nah, yang bener kita undang naik oplet ya. Oke. Oke, siap.